Salam warga Taniling TV. Saat ini kita berada di Kabupaten Klaten, tepatnya di Desa Gondangan, Kecamatan Jogonalan. Jadi di sini merupakan sentra industri makanan ringan. Ya, jadi makanan ringan di dua pedukuhan ini menjadi sumber penghidupan bagi warga yang ada di sini. Jadi kegiatan ini sudah berlangsung puluhan tahun dan melewati masa krisis. Kemudian di sini juga pernah terjadi gempa, kemudian ada masa pandemi juga. Dengan begitu banyaknya proses yang dialami dari tahun ke tahun, industri yang ada di sini tetap berjalan. Kita akan berbincang-bincang dengan produsen, pedagang, juga pelaku usaha yang ada di sini. Jadi terus ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Suhardina, desanya Gondangan, Kelurahan Gondangan, usahanya yaitu penggorengan karak. Ini juga supplier beras sama padi, gandum, sama bumbu-bumbu ya bawang, ya garam, plastik juga. Jadi itu untuk mensuplai masyarakat di sini kan, di sini juga banyak yang supplier-supplier yang lain, tidak satu orang saja. Untuk jumlah produsen di Gondangan hampir 100-an itu, bermacam-macam usahanya. Untuk jenis pekerjaan ada yang supplier, ada yang jadi pegawai, ada yang kulaang baru dijual itu, ya terus ada yang juragan pekerjaannya itu yang pengusahanya itu. Ada karak, rambak, terus enting-enting, terus pangsit, kerupuk, kacang bawang, kacang sangan, kembang jambu, terus ada unduk cacing, ada jenang ayu. Wah, itu macamnya banyak, tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Sekarang semua pakai label-label. Kadang-kadang sekarang ada yang di YouTube kan, ada di anu kan banyak yang tarik. Terus memang kalau ada capnya itu memang membuat kenaikan omset juga bisa. Karena dulu saya saya pakaikan label. Nah, sekarang saya pakaikan label itu, saya yang beli itu banyak orang-orang asing itu. Jadi kan banyak, malah sekarang ini banyak pendatang baru. Dengan adanya perkembangan di snack modern yang sekarang ini pesat, kemampuan bertahan snack makanan ringan di Gondangan tradisional ini seperti apa? Untuk persaingan ya kita kan cuma masalah harga. Harganya masih terjangkau dibandingkan dengan yang pabrikan, yang modern, yang kemasannya kecil-kecil itu kita kan jualnya kan curah. Paling sekitaran per kilo 20.000 sampai 25.000 itu dapat 1 kilo.
masa depan dari industri di Gondangan ini bagaimana berarti ke depan menurut Mas Haryadi sendiri di sini? Untuk kedepannya kita kan juga masih bisa ngikuti masalah harga, terutama bisa bersaing, tetap optimis. Kita kan ngikuti pembelinya maunya di mana, maunya mintanya gimana, kita kan bisa ngikutin, mau untuk kemasan, mau untuk rasa, untuk modelnya gimana, nanti kita bisa ngikuti. Jadi kemampuan beradaptasinya, bahwa pengusaha industri makanan ringan tradisional yang ada di sini juga mengarah ke modernisasi. Untuk mengarah modernisasi kita kan sudah punya PIRT, terus segi kemasan kita juga sudah pakai, misalkan 1 kilo ada, terus yang 1/4 kilo ada, tapi kemasannya pakai plastik yang ukurannya lebih tebal. Semua produk kebanyakan kalau di sini banyak yang digoreng. Jadi semua kan dari karak rambak, kerupuk, kacang, bawang, gadung itu juga semuanya produk itu digoreng semua, kebanyakan di sini. Kebutuhan minyak di sini itu hampir 1 orang itu yang bisa menghabiskan 25 jerigen. Di sini 3 orang itu yang banyak sekali, 3 orang itu. Kalau lainnya itu yang ada yang habiskan 1, ada yang 2, ada yang 3, bermacam-macam. Jadi 1 jerigen itu 17 kilo. Jadi kalau yang 25 orang itu tinggal ngalikan loh. Ya sebelum Lebaran itu minyak yang langka itu. Minyak langka itu orang yang membeli sampai di Magelang juga ada, sampai di Surabaya ada, Solo ada, itu orang semua mencari minyak itu. Tapi dengan harga yang mahal. Memang bukan standarnya orang minyak itu. Karena kan harga normal 260.000. Dulu sampai 400.000. Sampai ada yang kemasan itu 410. Belum normal itu orang antri itu cuma dapat 1 jerigen, kadang 2 jerigen. Itu yang waktu langka itu. Itu saja antriannya harus beli, misalnya harus beli 500.000 baru dapat 1 jerigen. Kalau itu malah harga naik itu. Sekarang kan tepung itu hampir 200.000. Tepung terigu itu hampir 200.000. Dulu cuma 150, 140, 130 itu. Kalau sekarang kan hampir 200 itu. Ya terus 198 juga hampir 200 itu. Padi itu juga naik ini. Padi itu dulu cuma 190, sekarang 275. Itu juga naik. Nah, kalau kelangkaan tidak ada, tapi kenaikan gitu saja. Kalau sukun itu juga kan kelangkaan karena musimnya, bukan musim. Kalau karo gadung itu juga musim. Kalau beras itu memang selalu ada, tapi kan kalau beras yang untuk konsumsi makan kalau dibikin karakan lembek, jadi dicetak enggak bisa itu.
pekerjanya. Ada yang dari dalam sini, ada yang dari Serut sana. Jadi antara apa itu kecamatan itu ada yang dari Serut, ada yang dari tetangga desa juga ada. Tapi kalau untuk orang sini tidak mencukupi itu. Jadi banyak yang datang dari luar kelurahan sini. Di sini juga berdiri yaitu kelompok Koperasi Gunadarma, yaitu kelompok usaha simpan pinjam yang berdiri yaitu sekitar tahun 2000. Yang Gunadarma itu 25 orang, sampai sekarang 25 orang, terus berkembang lagi, ini tambah 5 orang lagi, sekarang jadi 35 orang. Nah, kegiatannya yaitu mengadakan simpan pinjam. Uang dari 2000 itu sampai sekarang ya 100 juta ya. 100 juta itu kita pindah-pindah tempat itu waktu kumpulan, jadi timbah ke A, ke B, C sampai ya 35 itu mutar terus ya. Di situ uang dipinjamkan, nah, ada yang nabung, ada yang minjam, jadi sirkulasi uang kan berputar terus itu. Sejarah yang ada di Gundangan, usahanya pertama kan kacang, ya kacang, terus dibikin minyak kacang. Ada pembeli dari sana turun ke sini, tanya ini asalnya kacang dari mana. Lah ada yang memberitahu kacangnya dari sana gitu. Lah akhirnya kan mati juga. Kita bikin, misalnya ada yang bikin karak, ada bikin rambak. Orang kalau di sini ini orang lihat itu sudah bisa kreatif sendiri. Yang penting bisa lihat caranya gitu, bisa bikin gitu. Orang di sini kan kebanyakan tidak punya sawah. Tidak punya sawah kan paling tidak harus mengembangkan apa yang ada di situ itu. Jadi bagaimana orang kreatifnya. Ya jiwanya jiwa ulet itu juga. Waktu moneter saja di sini tidak terkena moneter, pokoknya jalan terus. Waktu gempa itu juga jalan terus. Untuk jumlah dari pedagang dari khusus kampung sini ya sekitaran 100-an lah, tapi kan ada yang ngambil dari luar daerah itu masuk ke Gundangan itu ya sekitar 200-an. Jadi hampir semuanya itu hampir sekitar 300-an pedagang yang mengambil dari daerah Gundangan untuk dipasarkan ke pasar-pasar yang lain. Dari sekian banyak pedagang yang mengambil dari daerah Gundangan itu pemasarannya sampai Gunung Kidul, sampai Bantul, Sleman. Untuk daerah Solo belum ada, cuma daerah Jogja yang bisa masuk lancar itu pemasarannya. Keunggulan dari Gundangan itu, misalkan pangsit itu harganya lebih terjangkau, untuk rasa lebih enak lah daripada produk lain. Dari segi bumbunya, tekstur warnanya itu lebih bagus. Untuk rambak ya ada di sini kan rambaknya macam-macam, bisa tergantung seleranya. Dari segi warna, dari segi rasa itu macam-macam rasanya. Untuk keripik sukun itu kayaknya nggak ada. Yang ada cuma wilayah Kelurahan Gundangan aja. Spesialnya itu ya keripik sukun. Keripik sukun itu ada bentuknya kan, ada yang dibikin ceriping, yang bulat itu, ada yang bikin steak itu lebih empuk, lebih gurih. Dari segi bumbunya juga
terasa. Intip dari Gondangan khususnya itu intipnya itu intip asli, bukan intip buatan, bukan intip cetakan. Jadi rasanya lebih gurih, lebih renyah. Untuk karak dari Gondangan spesialnya itu rasanya ya gurih lah. Misalkan untuk lauk itu renyah, awet, nggak cepat melempem. Kalau gadung itu menariknya, kalau di sini tuh warnanya lebih cenderung putih. Kalau lainnya kan agak kecoklatan, agak pokoknya kayak nggak bersih gitu loh. Tapi kalau dari Gondangan itu pasti warnanya lebih putih, lebih empuk lah. Untuk sistem pembayaran itu ada istilahnya, ada yang ngalap nyaur lah, ada yang cash langsung bayar, ada. Untuk kedekatan sama produsennya itu kan kita kan kalau udah ngambil di tempatnya itu kalau mau ngambil di tempat lain itu rasanya kita nggak enak sama yang kita ambil yang biasanya, itu nggak enak meskipun harganya sama. Untuk soal hasil gorengannya juga meskipun bahannya itu sama, itu hasil gorengannya itu beda-beda. Yang ini lebih mekar, yang ini kurang mekar, yang ini, tapi kan kita punya selera sendiri-sendiri. Meskipun bentuknya sama, dari mentahnya itu, tapi karakter penggoreng kan beda-beda. Misalkan Mas Radani penggorengan, antara penggorengan si A, si B, nanti hasilnya beda, itu mungkin yang A itu minyaknya kurang panas, yang B berani memakai minyak yang waktu masukin mentahnya itu berani panas, jadi hasilnya kan lebih yang baik, yang panas. Hasil gorengannya lebih mekar daripada yang minyaknya kurang panas. Untuk persenannya itu sekitar 80% Pedukuhan Gondangan sama Jiwan ini yang ikut, misalkan ada yang juragannya, ada yang pekerjanya, itu sekitar 80% ikut masuk dalam industri ini. Rambak merupakan produk unggulan dari Desa Gondangan ini, dan selain di sini juga ada beberapa lagi produsen rambak dan banyak produsennya di Desa Gondangan ini. Jadi ini menarik sekali. Bahan dasarnya ini tepung padi singkong. Jadi dimix dengan bumbu. Menarik sekali, renyah, cocok untuk lauk. Ya demikian warga Taniling TV, kita sudah berkeliling di Desa Gondangan ini, di Pedukuhan Gondangan dan juga Pedukuhan Malang Jiwan. Kita telah melihat proses pembuatan juga seluk-beluk yang ada di sini, bahwa industri makanan yang ada di desa ini juga menjadi penggerak ekonomi yang ada di desa ini. Semoga memberikan referensi baru, pengetahuan baru buat warga Taniling, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store.